Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindy Claudia Depanda dari BKI semester 6B akan menjelaskan tentang bimbingan ibadah bagi orang sakit dengan taharoh. Taharoh adalah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharoh artinya bersih dari hadas maupun najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, tayamum, mandi, dan menghilangkan najis. Taharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota dari badan yang penuh dengan dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Dan yang terakhir, membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari suci dari hadas adalah melakukan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Selanjutnya, macam-macam taharoh. Taharoh pun dibagi menjadi 2. Yang pertama, taharah mu'nawiyah. Taharah mu'nawiyah sendiri merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan diri segala penyakit yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, taharah mu'nawiyah ini penting dilakukan sebelum taharah hisiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Selanjutnya, yang kedua, taharah hisiyah. Taharah hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala kotoran maupun hadas. Untuk membersihkan diri dari najis maupun hadas ini bisa dilakukan dengan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila kondisi tidak ada air. Akan tetapi, air yang boleh dipakai untuk bersuci juga bukan sembarang air. Seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Cara bersuci atau taharoh bagi orang sakit. Orang sakit harus bersuci dengan air, wudhu dari hadas kecil, dan mandi dari hadas besar. Jika tidak sanggup bersuci menggunakan air karena kondisinya memang lemah atau karena khawatir sakitnya bertambah parah, maka dia boleh bertayamum. Jika dia sendiri tidak bisa wudhu atau bertayamum, maka orang lain bisa mewudukan atau mentayamumkannya. Selanjutnya, jika anggota taharah ada yang patah lalu ditutup perban atau digips, maka dia cukup mengusapkan dengan air dan tidak perlu bertayamum, sebab usapan tersebut sudah dianggap sebagai pengganti dari mandi. Boleh mengusapkan tangan ke dinding saat tayamum atau ke tempat lain yang memang suci dan juga mengandung debu. Jika tayamum untuk orang sholat, kemudian tetap dalam keadaan suci hingga masuk waktu sholat, maka dia bisa sholat dengan bertayamum untuk sholat. Yang pertama, sebab dia masih dalam keadaan suci dan tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya.
Orang sakit yang sholat dengan pakaian suci, jika pakaiannya ada najis, maka dia harus mencucikannya atau menggantikannya dengan pakaian lain yang bebas dari najis. Orang sakit harus sholat di atas sesuatu di tempat yang suci. Jika tempat itu ada najisnya, maka harus diganti dengan tempat yang lebih suci. Orang sakit tidak boleh menggunakan sholatnya dari waktunya karena alasan ketidakmampuan dalam bersuci. Dia harus bersuci menurut kesanggupannya, kemudian sholat pada waktunya sekalipun di badan, pakaian, atau tempatnya terdapat najis. Baiklah, itulah penjelasan saya dari ibadah bagi orang sakit menggunakan taharah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.